ketika itu kurang lebih jam 8 malam, saya duduk-duduk di rumah, kemudian mendengar suara gaduh di depan jalan rumah itu. Suara gaduh, saya keluar, tahu-tahu sudah ada keributan, keramaian, lemparan batu, kemudian kayu dan lain sebagainya. Lah, setelah itu segerombolan massa itu terus meringsek masuk ke gang yang ada di desa kita. Padahal ketika jam-jam tersebut itu banyak anak-anak, wanita dan lain sebagainya itu masih duduk-duduk di rumah, di depan rumah. Kemudian di depan saya itu juga ada warung bakso, warung mie ayam, itu masih banyak orang, anak-anak, perempuan, ya bapak-bapak dan sebagainya itu masih bersantai. Nah, dengan adanya massa yang masuk itu kacau. Jadi sepeda motor yang ada di pinggir-pinggir jalan itu katut terkena sasaran lemparan batu. Ada massa itu tahu datang melempar batu, membawa, ada yang pentungan kayu, ada yang sajam. Beberapa warga masyarakat kita yang ada di situ, ibu-ibu, anak-anak itu juga mengetahui semuanya, karena ada yang bawa sajam dan sebagainya, itu akhirnya chaos, rame, ya menjerit-jerit ibu-ibu dan sebagainya itu. Nah, kemudian di tengah-tengah kerusuhan itu ada pengamanan. Pihak pengamanan itu tidak banyak jumlahnya, kurang lebih 4 orang lah, 4 orang keamanan, dan mungkin dari kepolisian setempat itu yang mencoba mengantisipasi itu. Tapi karena massa atau gerombolan orang yang masuk itu, saya waktu itu belum tahu betul itu massa apa atau gerombolan siapa yang sedang demo di kantor kepolisian sektor Bandung. Kemudian tidak tahu apa pemicunya, langsung melakukan penyerangan di desa kita itu. Jadi ada petugas keamanan, tapi karena jumlahnya tidak begitu banyak, akhirnya ya kalah dengan massa yang lebih daripada 200 orang lebih yang masuk ke desa kita itu. Akhirnya melakukan itu pelemparan, rumah kena. Ini bahkan fasilitas umum sekolahan kita, sekolahan TK Darmawati Nita Desa Margayo itu terkena lemparan kaca samping pintu atau jendela itu pecah, 2 lokal itu kemudian beberapa rumah warga itu kaca nako, ada yang coplok, ada pecah, bahkan pintu rumah warga itu ada yang sengaja itu ndak, batunya besar itu ndak dilempar, mungkin itu ya ditindihkan atau gimana istilahnya, batu itu mungkin diangkat sengaja untuk ditekan di pintu itu. Akhirnya pintunya itu jebol gitu, yang posisinya depan TK itu, ada rumah dekat TK Dharma Wanita. Jadi memang waktu itu ini sesuatu yang tidak bisa ditoleransi lah gitu, hal demikian. Karena apa? Merusak dan mengganggu ketentraman warga masyarakat. Ini sungguh kita mengecam kejadian ini, dan saya berharap untuk tidak terulang di kemudian hari. Nah, karena ya mohon ini aparat, karena kerusuhan itu sudah terkonfirmasi bahwa itu adalah bagian dari massa yang demo di kepolisian sektor Bandung, yang kemudian membuat onar masuk ke desa Margayo. Yaitu mohon para pihak itu ya harus bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap kerusuhan ini, dan harapan kita bisa ditindak
untuk penegakannya oleh aparat. Jadi biar tidak semena-mena, untuk selanjutnya tidak terulang lagi. Korban hingga luka-luka, banyak anak-anak yang terkena lemparan batu, pecahan batu bata itu ke kaki-kakinya anak-anak. Ada yang karena di situ kemarin kan pas ada juga anak-anak yang lagi jajan bakso, artinya remaja lah, remaja dari pemuda-pemuda di desa kita itu ya ketika itu nongkrong jajan bakso, ya sekedar nongkrong-nongkrong itu akhirnya sedikit memberikan perlawanan, akan tetapi ya ndak signifikan. Karena apa, jumlahnya paling ndak lebih dari 20 orang ketika itu. Di anak-anak, teman-teman remaja dan warga yang ada di sini itu ya mencoba menghalau sebenarnya, tapi karena jumlah kita sangat tidak seimbang, akhirnya ya mereka pada terkena lemparan batu, pecahan batu bata, itu kena kaki dan sebagainya. Termasuk saya sendiri kan setelah itu saya turun ke jalan, bahkan ya kerikil di kepala itu saya juga kena gitu. Walaupun ya enggak serius, akan tetapi ya kerikil-kerikil kecil sempat yang mengenai kepala gitu. Jadi korbannya dari pecahan batu bata yang dilempar, ada kerikil, kemudian sepeda motor yang di pinggir jalan itu rusak dan memang sengaja dirusakkan. Kemudian ada gerobak warga yang didorong ke sungai, dimasukkan sungai, terus rodanya dilepas itu. Kemudian ada besi, pipa besi 7 meter milik warga itu juga diambil untuk melakukan perusahaan ini. Kalau terkait kerusuhan ini direncanakan ataupun secara insidental atau itu kita belum begitu mengetahui pasti, akan tetapi kalau dilihat dari indikasi, para perusuh itu ketika ada yang membawa pentungan, membawa ketapel, membawa sajam, bahkan sajam ini ibu-ibu aja tahu, warga mereka tahu. Kalau sudah membawa peralatan itu berarti kan dimungkinkan itu sudah ada perencanaan kalau ingin membuat rusuh di sini. Karena apa? Ya mereka dengan membawa peralatan itu kan sudah ada niat, paling tidak niat untuk melakukan kerusuhan itu. Jadi itu warga tahu, semuanya warga tahu, ada yang bawa pentungan, batu, sajam, dan itu semua warga tahu. Saya selaku kepala desa Mergayu, dengan adanya kejadian kerusuhan di hari Jumat kemarin itu, maka kita setelah itu kan sudah berkoordinasi dengan segenap elemen unsur di lembaga desa seperti Linmas, 3 pilar desa yaitu Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian struktur yang ada di desa ya LPM, BPD, RT RW dan sebagainya, yaitu untuk langkah antisipatif dan preventif kita menggalakkan lagi Kamtibmas seperti Linmas itu juga ditingkatkan untuk kegiatan keamanannya, untuk selalu siap siaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya terkait dengan keamanan itu. Jadi warga ini juga sudah kita himbau untuk antisipasi terkait kemungkinan hal yang terjadi seperti kejadian kemarin itu. Jadi setelah kejadian itu kita sudah koordinasi dengan RT RW, Linmas, segenap lembaga yang ada di desa, kemudian juga warga masyarakat untuk meningkatkan lagi terkait dengan keamanan dan ketertiban desa, yaitu untuk
antisipasi lah istilahnya, ketika nantinya dimungkinkan ada hal yang kejadian atau gerakan yang sifatnya anarkis dan membuat kerusuhan seperti yang kemarin ya. Intinya itu, dan saya juga mengimbau kepada masyarakat saya terkait dengan langkah keamanan dan ketertiban. Mudah-mudahan ini nanti bisa mencerahkan, artinya memberikan gambaran situasi yang sebenarnya yang terjadi di desa kita, yang itu memang sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan ke depan harapan kita tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan sejenis ini.